Selamat pagi, hai friends. Selamat datang di acara Open Day S2 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, nama saya Ogi, asisten pengembangan Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Acara ini, Open Day ini merupakan agenda tahunan ya dari Magister Ilmu HIUGM dalam rangka mengenalkan profil kurikulum dan tata cara pendaftaran. Nah, jadi buat teman-teman semua yang tertarik untuk mendaftar, kami akan buka pada gelombang 4 nanti pada tanggal 9 Juni. Nah, harapannya dalam momen ini bisa dapat berbagai macam info sehingga nanti bisa mempersiapkan lebih awal untuk pendaftaran ke Magister Ilmu HI UGM. Nah, di sesi kali ini telah hadir bersama kita Dr. Muhammad Rum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, yang nanti akan memperkenalkan prodi, kurikulum, dan tata cara pendaftaran, dan nanti akan diikuti dengan sesi sit-in kelas topik-topik kontemporer hubungan internasional bersama Prof. Poppy Eswinanti dan dosen tamu yaitu Pak Didik dari PT Adaro Indonesia. Nah, untuk mempersingkat eh, waktu dan layar saya serahkan kepada Dr. Rum. Terima kasih Mas Ogi atas perkenalannya yang sangat ramah. Ini Mas Ogi adalah garda terdepan dari Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Jadi kalau nanti teman-teman mendaftarkan diri ke Prodi ini pasti akan berinteraksi dengan cukup intens dengan Mas Ogi. Jadi panggilannya Mas Ogi, Mas Nur Hawira Gigi Pramono. Kemudian di departemen kita, di prodi kita, selain saya sebagai caretaker dari prodi ini, ada juga Mbak Diah Kusumaningrum, tidak nampak di layar, tetapi beliau ada di sini. Ada juga Mas Galih Fatria Akbar, juga ada di sini, ya mereka di balik layar ya. Tapi pada intinya kita ada banyak sekali dosen dan staf yang siap membantu saudara-saudara, melayani saudara-saudara untuk pelayanan admisi dan nanti kalau sudah diterima maka akan menjadi mahasiswa baru di Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional ya atau biasa disingkat MIHI. Jadi Anda nanti akan menjadi MIHI siswi, ya MIHI siswa atau mahasiswa MIHI ya. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang. Ini saya mengenal beberapa, ada Fikri Nuvian Pratama. Halo Mas Fikri, bisa open mic. Nah, ini Mas, Halo, selamat Mas. pagi. Pagi, Mas. Ini Mas Fikri juga saya tahu karena sering Mas Fikri datang ke acara-acara dan Mas Fikri ini sedang mencari S2 juga ya. Jadi sangat relevan. Ada juga yang open camp, ada Mas Reza, selamat pagi dan teman-teman semuanya selamat pagi ya. Mbak Pinky, Mbak Riatul, ya, Mbak Cecilia dan yang lain-lain. Ada berapa orang ya? 41 orang, cukup banyak hari ini. Oke, nah hari ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit profil tentang Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Tetapi setelah itu kita akan membuka sesi langsung sesi pertanyaan dari teman-teman supaya kita mengetahui apa namanya bagaimana teman-teman eh, ingin mengetahui apa ya dari prodi ini. Oke. Nah, saya minta bantuannya share screen. Ringkas saja. Jadi ini adalah ya Master in International Relations tadi kalau bahasa Indonesia Magister Ilmu Hubungan Internasional. Jadi kita sudah berdiri sejak 2001 2002. Jadi ini sudah lebih dari seperempat abad untuk program masternya ya. Untuk departemennya sudah berdiri ya sejak teorinya mengatakan sejak 1946 di Akademi Ilmu Politik. Nah, kita mengembangkan kurikulum untuk memperdalam kajian teman-teman
di dalam bidang HI, tetapi dalam fokus yang kita kembangkan yaitu adalah untuk mengetengahkan pandangan-pandangan Global South, Global Majority di dalam studi HI, baik dalam kajian eh, keamanan dan perdamaian, kajian ekonomi politik internasional, ya, dan juga kajian eh, apa namanya digital transformasi. Jadi eh, minat khususnya kita ada dua, yaitu MAIR, yaitu Master of Arts in International Relations, dan juga ada minat khusus DTC itu Digital Transformation and Competitiveness. Nah, kedua-duanya ini sebetulnya satu konsentrasi. Jadi ketika nanti lulus itu akan mendapatkan gelar Master of Arts di bidang International Relations, di bidang HI. Nah, jadi ijazahnya adalah MA dan bidangnya HI. Jadi kalau teman-teman di sini ada beberapa eh, rekan yang ingin menjadi akademisi, ya, dan biasanya itu bertanya, ya, di beberapa tahun yang lalu itu pertanyaannya beberapa ada yang muncul sama, apakah kalau saya mengambil konsentrasi DTC itu linear dengan studi HI saya? Itu kita sampaikan linear karena ijazahnya sama, ya. Jadi eh, MA in DTC itu bukan prodi sendiri tetapi salah satu konsentrasi di dalam MIHI, di dalam Magister Ilmu Hubungan Internasional. Ya, kita ada 5 profesor yang mengampu di kelas kita. Ada 2 associate professors itu lektor kepala, ada 7 asisten profesor lektor, dan ada 4 lecturers, ya. Jadi total ada berapa? 5 ditambah 2, 7 tambah 7, 14. 14 ditambah 4, 18. Ada 18 dosen yang nanti akan membantu teman-teman, ya, di dalam mengarungi 3 semester, ya, harapannya bisa lulus di dalam 3 semester. Jadi waktu tempuh kurikulum kita adalah 1,5 tahun untuk Anda mendapatkan gelar eh, Master of Arts. Nah, ada beberapa hal yang distintif, ya. Tadi sudah disebutkan nomor 1 di dalam kurikulum 2024 kita itu ada section distinctive features of the 2024 curriculum. Nomor 1, students can complete the study within 3 semesters, including thesis supervision. Jadi 3 semester itu sudah termasuk menulis tesis, ya, teman-teman. Nomor 2, ya, kredit sistem kita juga sudah disesuaikan align dengan standar ECTS. Jadi, dengan standar Eropa sudah diakui. Kita kebetulan baru mendapatkan juga akreditasi dari Aquin, ini satu lembaga akreditasi internasional dari Jerman pada Maret 2026. Sebelum itu kita sudah dapat double unggul dari BAN PT 2025. Setelah kita pindah ke Lamsbach, kita juga mendapatkan akreditasi unggul. Dan di level internasional, ya, menurut QS World University Ranking, kita peringkat 156 global dan peringkat 1 nasional untuk kajian politik dan international studies. Oke. Lalu nomor 3, kita juga menyediakan banyak pilihan kuliah, mata kuliah yang didesain untuk mengembangkan atau memperdalam pemahaman Anda terhadap kajian HI dan juga mengembangkan keterampilan yang akan berguna bagi karir teman-teman. Nah, jadi karir yang dibentuk dari magister ini diantaranya adalah sebagai akademisi, sebagai orang yang bergerak di bidang diplomatic affairs, kemudian yang bergerak di bidang transnasional, dan juga eh, di bidang jurnalistik.
Kemudian eh, kita juga ada program fast track itu untuk teman-teman yang masih S1 tetapi di S1 UGM ya, itu bisa ambil fast track. Dan yang terakhir, di dalam kelas-kelas kita selalu mengetengahkan pandangan Global South, ide-ide dari Global South, pengajaran-pengajaran, pelajaran-pelajaran dari Global South untuk memperkaya kajian HI yang menjadi roh dari kajian kita. Oke, itu eh, yang bisa kita eh, apa lakukan ya dan banggakan. Oke, ya. Jadi beberapa partner kita sudah ada di layar teman-teman semua, dan juga kita punya double degree program dengan University of Naples Lorientale itu di Italia. Ya, jadi teman-teman nanti bisa eh, perdalam nanti di sesi diskusi. Oke, nah sekarang kita akan dengarkan dari kawan-kawan semua di sini. Ada dua pertanyaan, ya. Anda bisa menulis di kolom chat. Nanti kami akan, ya, kalau ada komentar yang menarik, nanti kami akan eh, pilih dan sediakan waktu untuk saudara-saudari semua menyampaikan ya, open mic boleh. Oke, pertanyaan pertama, apa yang sudah Anda ketahui tentang HIUGM? Apa yang sudah Anda ketahui tentang HIUGM sebelum mengikuti acara ini? Ya, jadi pasti teman-teman kan ya di dalam upaya untuk memilih sekolah sudah riset ya, sudah riset. Nah, coba kami diberitahu apa yang Anda sudah ketahui tentang HIUGM. Oke. Yang kedua, apa yang Anda belum ketahui dan ingin ketahui? Nah, itu nanti tugas kami akan menjawab, kalau bisa menjawabnya ya. Oke, apa yang Anda ingin ketahui tentang Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional UGM? Silakan, bisa ditulis di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama, ya Anda bisa mulai menulis sekarang. Apa yang Anda sudah ketahui tentang HIUGM? Mungkin yang Anda ketahui itu kami belum tahu. Ya. Nah, lalu yang kedua, apa yang ingin Anda ketahui tentang Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional sehingga kami bisa membantu ya menjawabnya. Oke, silakan. Anda bisa menuju ke kolom chat, bisa menuliskan apa pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang Prodi S1 Hubungan Internasional, atau apakah sebelum ini Anda tahu sesuatu tentang Magister Ilmu Hubungan Internasional. Oke, sambil kita menunggu, di sini ada beberapa yang sudah open kamera. Nah, kita akan em, menyapanya. Eh, Mas Muhammad Farhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Muhammad Rum. Ya, saya Selamat bisa dengar pagi. suara. Ya, Waalaikumsalam. Silakan, Mas Farhan. Sebelum ini mungkin pernah pernah riset-riset sedikit tentang HIUGM. Oke, selamat siang, Pak Muhammad Rum. Ya, Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Pratomo. Saya mahasiswa tahun terakhir Ilmu Hubungan Nasional S1 di Universitas Airlangga. Jadi, kebetulan saya sudah ya, beberapa kali pun riset mengenai S1 UGM. Jadi, ilmu studi HI UGM itu menawarkan dua program, reguler dan ya. internasional IUP, dengan tiga fokus utama, yakni politik dan keamanan global, studi perdamaian dan konflik, serta ekonomi dan pembangunan politik internasional. Serta, Wah, luar biasa. dan setahu saya HI UGM itu salah satu yang
prodi HI terbaik di Indonesia, Pak. Dan seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa ya sudah riset. Ya, saya kira dari apa HI Erlangga juga sangat terkenal sebagai satu eh, apa pusat kajian HI yang ternama juga. Jadi senang sekali kalau nanti eh, Mas Farhan akhirnya bergabung ya di Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional UGM ya. Jadi eh, dari Surabaya ke Yogyakarta ya. Coba silakan bisa tuliskan di kolom chat apa yang sudah teman-teman ketahui tentang Magister Ilmu HI UGM dan apa yang belum dan ingin Anda ketahui. Oke, sekarang saya akan tanyakan kepada Mas Reza Aulia Rahman. Mungkin ada pertanyaan yang ingin di hal yang ingin diketahui kalau saudara masuk ke Magister Ilmu Hubungan Internasional UGM, apa yang ingin diketahui sebelum memutuskan. Silakan. Selamat pagi, Bapak. Iya. Selamat pagi. Iya. Silakan. Iya, Gimana? sudah pernah ketemu Bapak tahun kemarin. Oh iya Dan iya iya iya. yang saya ingin pelajari tentang di prodi ini lebih advance kurikulumnya dan juga Ya. ada mata kuliah kekinian digital dan perdagangan melalui sistem elektronik ini. Oh, I see. Berarti ke konsentrasi digital transformation and competitiveness ya. Mata kuliah pilihannya, Pak. Itu yang Oh, saya mata menarik. kuliah pilihan. Jadi eh, baik, terima kasih Mas Reza. Ini pertanyaannya sangat menarik terkait kurikulum kita. Di kurikulum 2024 kita membuka kesempatan bagi teman-teman yang mengambil konsentrasi MAIR seperti rencana Mas Reza. Nah, di semester yang pertama itu untuk teman-teman MAIR belajar mata kuliah ini. Yang semester pertama berarti yang baris paling bawah, Mas. Itu menulisnya dari bawah ke atas ya. Total 3 semester. Paling bawah itu semuanya compulsory, Perspective in Global Politics, Diplomacy and Global Governance, Research Methods, Global Political Economy. Lalu untuk yang MAIR, wajibnya adalah International Politics and Security dan juga International Peace Studies. Ya, total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mata kuliah. Nah, nanti mata kuliah pilihannya adalah ada di semester kedua. Jadi semester kedua akan diberikan 4 slot untuk mata kuliah pilihan. Nah, di mata kuliah pilihan, 4 mata kuliah pilihan ini bisa lintas konsentrasi. Nah, jadi Mas Reza nanti tentu saja di semester kedua itu akan ambil workshop leading to thesis. Itu adalah suatu kuliah yang hasil akhir dari mata kuliah itu adalah proposal tesis yang sudah diseminarkan. Nah, itu keunggulannya adalah menulis tesisnya bukan 1 semester, artinya 1 tahun, ya kan? Karena sudah mulai sejak awal semester 2 sudah merancang proposalnya dan di akhir semester nanti akan diseminarkan. Jadi sempro. Jadi akhir semester 2 itu sudah lulus sempro harapannya teman-teman semua ya yang nanti akhirnya menjadi mahasiswa MIHI. Kemudian ada foreign policy analysis, analisis kebijakan luar negeri itu wajib. Anda bisa lihat ya SKS-nya ini tinggi-tinggi ya, 4 SKS, 4 SKS. Ini untuk membantu Anda sebetulnya memperdalam kajian ya dan juga lebih mandiri di dalam berbagai tugas-tugas riset-riset dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan eh, pemikiran kritis yang tinggi. Kemudian elective course atau mata kuliah pilihan tadi bisa memilih 4, boleh kalau konsentrasi MAIR saja dan seperti tadi kata Mas Riza, apakah bisa ambil mata kuliah eh, Digital Economy and E-commerce, perdagangan melalui sistem elektronik bisa. Jadi nanti di semester 2 ya Mas Reza, walaupun ambil MAIR tetap bisa ya
bisa ambil industri dan sistem inovasi di era digital, bisa ambil mata kuliah ekonomi digital dan perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, ya, semoga itu membantu. Jadi, walaupun Maer tetap bisa mempelajari kompetisi, daya saing dan transformasi digital. Oke, terima kasih, Bapak. Terima kasih Mas Reza. Wow, ini sudah banyak juga pertanyaan. Saya akan bacakan dari eh, yang paling atas ada Mbak Ajeng Pratiwi. Apakah di sini? Ya, semoga eh, masih bergabung bersama kita. Pertanyaan dari Mbak Ajeng adalah, Selamat pagi, saya Ajeng Pratiwi izin bertanya untuk tes aksep MIHI minimal berapa ya Pak? Terima kasih atas perhatian. Oke, Mas Oki, ada informasi sekarang untuk tes aksepnya nilainya berapa, Mas? Ya, masih mute ya. Oke, sambil menunggu Mas Oki, ini saya sambil periksa untuk tes aksep sekarang nilainya adalah 268. 268 Tes tes. aksep. Ya, silakan Mas Oki. Ya, betul menambahkan Mushroom untuk ASEP itu 268. Jadi untuk sebentar. Untuk tes kemampuan bahasa Inggris itu kita ada 5 yang diakui. Yang pertama ASEP UGM itu 268, kemudian TOEIC PLTI itu 484, IELTS 5,5, TOEFL IBT 61 dan TOEFL ITP 500. Sebagai informasi tambahan, ini kita hanya menerima sertifikatnya saja. Jadi kita tidak tidak menyelenggarakan tesnya. Jadi nanti silahkan teman-teman cari jadwal tes di tempat domisili masing-masing. Kemudian nanti sertifikat hasil tesnya itu diunggah ke sistem pendaftaran. Begitu, Mas Rum. Terima kasih. Nah, artinya teman-teman punya pilihan. Bisa ambil aksep UGM, bisa ambil tes yang diselenggarakan oleh Pusat apa Layanan Tes Indonesia (PLTI) ya, dan lain-lain sebagainya. Yang perlu diingat adalah bahwa di UGM kita memiliki kemitraan yang cukup kuat dengan lembaga-lembaga penyelenggara tes, sehingga semua sertifikat hasil tes yang dikirimkan itu akan diperiksa keabsahannya dan validitasnya oleh dua pihak, baik dari Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM yang mengelola admisi dengan lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut. Gitu ya, teman-teman. Jadi ada banyak pilihan. Aksep 268. Lalu kemudian ini ada pertanyaan dari Muhammad Abdul Rozak. Satu, kampus terbaik untuk studi HI di Indonesia memiliki tenaga pendidik yang kompeten, wabil khusus Pak Mokhtar Masud. Yang paling baru adalah perubahan kurikulum K24. Oh, sampai sudah tahu ya ringkasan kurikulumnya ini, Mas Muhammad Abdul Rozak melakukan riset yang cukup mendalam. Terima kasih. Kemudian nomor dua, ingin diketahui adalah kebijakan admisi jalur beasiswa dan cara mendapatkan LOE. Oke, beasiswa kita ada beberapa beasiswa. Yang paling sering adalah LPDP. Jadi eh, untuk mekanismenya adalah Anda mendaftar dengan LPDP untuk ujiannya, tapi juga tetap mendaftar secara mandiri untuk MIHI. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk jalurnya itu bisa kita katakan secara paralel. Ya betul ya Mas Oki ya. Betul, Mas Rum. Jadi Saya ini ingin ya, menambahkan sedikit untuk beasiswa. Jadi untuk kita ada jalur pendaftaran ada 3, tetapi mungkin yang perlu diperhatikan yang di jalur reguler itu
ada 3 skema yang dapat dipilih oleh kandidat. Yang pertama biaya sendiri, yang kedua kerjasama. Nah, yang kerjasama ini untuk mereka yang sudah pegang LOA dari eh, penyedia beasiswa. Jadi yang statusnya sudah menjadi awardee, baik itu dari lembaga seperti LPDP atau mungkin yang sudah bekerja dari instansi tempatnya bekerja. Nah, yang ketiga itu pelamar beasiswa, itu bagi pendaftar yang sedang proses seleksi atau menunggu hasil seleksi beasiswa. Nah, kalau pertanyaannya kemudian cara mendapatkan LOA dari kampus itu tentu saja seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Rum, pendaftarannya harus paralel ya. Jadi nanti ketika mendaftar di UGM, kalau Anda lulus seleksi dari lulus seleksi berkas, kemudian lulus seleksi wawancara di prodi kami, itu nanti ketika pengumuman hasil seleksi, teman-teman akan mendapatkan surat keterangan diterima oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, itu yang surat keterangan diterima itu yang kemudian biasanya diajukan kepada penyedia beasiswa. Jadi kalau teman-teman prosesnya masih proses mendaftar atau menunggu hasil seleksi beasiswa, itu biasanya LOA dari kampus itu artinya teman-teman harus lolos seleksi eh, di kampus di prodi HI UGM. Begitu, mungkin semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Oki. Semoga bisa menjawab ya, Mas Roza. Oke, sekarang pertanyaan dari Mbak Maulida Novia Salma. Izin tidak perlu minta izin ya, memang sudah dipersilakan. Hal yang ingin saya ketahui, apakah ada kerjasama seperti student exchange scholarship atau ada kegiatan yang mencakup ranah internasional dari HI UGM? Oke, nah kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama ini adalah kegiatan exchange dengan NTNU. Ini merupakan gabungan, kita diberikan kesempatan oleh konsorsium SITRES Edu antara UGM dan NTNU. Itu adalah Norwegian University of Science and Technology. Setiap tahun kita bisa mengirim 1 sampai 2 orang mahasiswa. Jadi ini adalah alumni-alumni kita, ya. Ada beberapa yang masih kuliah, yang belajar di NTNU, apa eh, di sana itu belajar di Fakultas Human Geography, ya. Jadi pendekatannya pasti akan sangat menarik. Kemudian kita juga ada exchange eh, di India, kegiatan di India yaitu kegiatan Raisina, ya. Jadi Raisina Global Student eh, Challenge itu setiap tahun kita ada 1 orang yang pergi untuk mengikuti kegiatan ini di India. Ini penting juga untuk membangun kemitraan kita dengan negara-negara Global South. Nah, jadi untuk tahun ini misalnya yang di India itu mereka mendiskusikan tantangan Global South, ya, di dalam ekonomi internasional. Kemudian kita ada juga double degree program, tadi sudah disampaikan, yaitu ke eh, University of Naples L'Orientale di Italia. Ini dilakukan dalam 2 semester. Nah, ini sifatnya kalau tadi yang NTNU dan Raisina Global Student Challenge itu dibiayai sepenuhnya. Kalau program double degree ini teman-teman hanya diharapkan bisa membiayai akomodasi sendiri selama di sana, misalnya seperti biaya hidup dan tempat tinggal. Tetapi untuk tuition fee sudah tidak bayar, hanya bayar di UGM saja. Ya, jadi ketika lulus nanti akan mendapatkan seperti namanya ya, program gelar ganda, artinya mendapatkan 2 ijazah. Jadi ijazah yang pertama itu adalah eh, Master of Arts (MA) dari HIUGM, dan yang kedua adalah Laura Magistrale dari Universitas Napoli L'Orientale, ya. Jadi itu beberapa kegiatan yang kita lakukan secara internasional.
Ya, kita kadang juga mendapatkan slot untuk exchange ke Nagoya. Kita pernah mengirimkan juga salah satu alumni untuk belajar di Nagoya University selama 6 bulan. Baik, semoga menjawab ya Mbak Maulida. Ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Mbak Tresna Puspita. Mohon maaf, belum bisa on cam, tidak apa-apa, karena sedang di perjalanan. Saya mengetahui bahwa HIUGM membentuk SDM yang sangat bagus, salah satunya almarhum Prof. Bob Sugeng Hadiwinata. Ya, betul. Mas Bob Sugeng adalah alumni kita dan merupakan pembimbing skripsi saya di Unpar. Ya, eh, Mas Sugeng ini adalah mahasiswa bimbingannya Prof. Ikhlasul Amal ya, almarhum Prof. Ikhlasul Amal, mantan rektor UGM yang juga dosen di Magister Ilmu Hubungan Internasional sebelum beliau berpulang. Yang saya ingin ketahui, apa saja kesempatan beasiswa di UGM? Terima kasih sebelumnya. Oke, tadi saya kira sudah ada jawaban dari Mas Oki. Ada beberapa kita yang rekanan beasiswa itu yang sedang bekerja, yang masih bekerja sama dengan kita itu ada LPDB. Ya, sebelumnya ada Komdigi juga untuk konsentrasi DTC, tetapi saat ini untuk beasiswa itu di level nasional memang apa eh, sedang tidak tersedia sementara waktu. Tetapi yang bisa dimanfaatkan adalah LPDB dan ada juga penerima manfaat beasiswa Kementerian Pertahanan untuk saat ini ya. Ya, saya kira itu. Belum Mungkin ada tambahan, Mas Uki? izin menambahkan sedikit, Mas. Hmm. Selain LPDP, biasanya teman-teman mahasiswa itu juga mengajukan beasiswa unggulan ke itu Hmm. di bawah Kemdikti kalau saya nggak salah. Tetapi beasiswa unggulan ini, seingat saya, itu biasanya setelah teman-teman mendapat status mahasiswa. Jadi ini beasiswa unggulan ini diperuntukkan bagi teman-teman calon mahasiswa baru yang sedang memulai semester 1. Kemudian opsi lain itu biasanya teman-teman yang dari eh, eh, apa teman-teman itu juga bisa mencari informasi dari pemerintah provinsi atau kabupaten. Jadi banyak juga eh, teman-teman dari MAIR maupun DTC itu yang kemudian dapat beasiswa dari pemerintah daerah untuk putra-putri daerah masing-masing. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Rum juga kita ada kerjasama khusus dengan beasiswa Komdigi, tetapi ini untuk khusus mahasiswa DTC hanya saja sampai saat ini informasinya belum dibuka, jadi mungkin harus menunggu di tahun depan. Begitu, Mas Rum. Ya, terima kasih Mas Oki. Jadi ada beasiswa lainnya selain LPDP, bisa juga alternatif beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa unggulan dan juga dari Pemda masing-masing apabila teman-teman mencoba untuk mengaksesnya secara paralel. Dan ini berkaitan juga dengan pertanyaan lanjutan ada di yang di bawah. Kembali ke admisi jalur beasiswa, bagaimana jika hasil seleksi beasiswa belum lolos? Nah, ketika seleksi beasiswa itu belum lolos, teman-teman bisa mengajukan mekanisme yang disebut mekanisme defer. Jadi LOE yang sudah didapatkan dari UGM bisa digunakan maksimal 1 tahun. 1 tahun dari sejak LOE itu dikeluarkan. Jadi itu juga termasuk menjawab pertanyaan dari Mbak Heni Wijaya. LOE-nya sampai berapa lama? Sampai 1 tahun. Oke, ya, semoga menjawab ya. Nah, lalu saya mulai dari paling akhir malah. Ada dari Mas Hulam. Ini di panduan LPDP program Dobby Degree ada Magister Ilmu Hubungan Internasional UGM dengan Master of International Affairs yang US Singapura. Ini belum bisa dioperasionalkan ya, Mas. Jadi supaya teman-teman di sini memahami untuk saat ini belum terlaksana. Oke, terima kasih. Lalu malah jadi dari bawah nggak apa-apa ya. Izin menjawab
Pertama, UGM salah satu top universitas yang memiliki prospek karir luas bahkan secara jaringan alumni yaitu Kagama. Ya betul sekali, kita punya jaringan yang cukup luas di Kagama dan juga ada juga Kahigama, keluarga alumni HI Universitas Gadjah Mada. Juga memiliki jaringan yang luas dan teman-teman bisa manfaatkan. Mereka punya beberapa kegiatan kolaborasi dengan kita untuk memperdalam skill mahasiswa. Kita ada beberapa alumni yang datang dan berbagi melalui kegiatan Kahigama. Kemudian pertanyaan saya ingin bertanya terkait pendaftaran HIS2 dibuka berapa gelombang untuk tahun ini? Untuk tahun ini kita membuka dua gelombang, yaitu gelombang kedua beberapa waktu lalu sudah dilakukan dan nanti kita akan ada lagi di gelombang keempat. Nah, silakan Mas. Oke, detailnya. Gelombang keempat ini nanti akan mulai Juni, awal Juni, 9 Juni ya. Silakan Mas Oki. Eh, Baik, Mas Rum. Jadi betul sekali, gelombang keempat itu nanti akan dimulai pada 9 Juni sampai 30 Juni. Itu untuk pendaftaran dan unggah berkas. Kemudian nanti akan diikuti dengan tes wawancara itu sekitar 6 sampai 8 Juli. Kami dari Prodi belum menentukan tanggalnya, tapi jendela waktunya adalah tanggal segitu. Jadi mohon nanti dipersiapkan sebelum tanggal 30 Juni ya untuk unggah berkas. Kemudian untuk info tambahan, Prodi kami itu hanya menyelenggarakan perkuliahan untuk program semester gasal. Program semester gasal itu di UGM biasanya mulai kuliah setiap bulan Agustus. Jadi untuk yang program semester genap yang mulainya Januari itu kita tidak buka. Jadi dalam setahun kita hanya buka satu kali PMB saja untuk yang semester gasal. Eh, Periodenya setiap tahun sama, kurang lebih dari bulan Februari dan sampai Juli, Juni atau Juli. Begitu. Jadi untuk perkiraan waktunya sebenarnya kurang lebih sama setiap tahunnya seperti yang ditampilkan di layar. Demikian, Mas Rum. Ya, terima kasih Mas Oki. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Mbak Fitri Amalia Nusa Putri. Selamat pagi, yang ingin saya ketahui adalah tentang akses ke web atau jurnal artikel bereputasi ketika kita sudah menjadi mahasiswa HIUGM. Terima kasih. Nah, teman-teman ketika sudah menjadi mahasiswa di HIUGM, teman-teman akan mendapatkan akses melalui open access library kita, perpustakaan kita. Jadi nanti akan ada akun UGM dari teman-teman dan akun itu nanti bisa membuka beberapa layanan eh, artikel jurnal bereputasi seperti Sage atau JSTOR melalui akun UGM yang terhubung dengan open access library kita ya. Oke, lalu pertanyaan, oh sebentar ini karena saya lompat-lompat ya, eh, di atasnya. Teman-teman bisa open mic ya? Ya, kalau bisa open mic supaya kita ada eh, interaksi. Mas Fikri mau open mic ya? Hah? Oke, kita panggil eh, Mas Dava, silakan. Dava Amir Pambudi, Halo, apakah suara saya terdengar, Bapak? terdengar, silakan. Bisa sampaikan pertanyaannya ya. Iya, jadi eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Amir Pambudi. Saya merupakan alumni dari S1 Hubungan Internasional di Undip. Undip, ya. Iya, ya, dan saya sebenarnya punya rencana riset dan sepertinya terlalu sangat digital. Jadi saya bimbang juga karena ternyata di UGM itu setelah saya riset-riset di eh, beberapa waktu yang lalu, ternyata mempunyai konsentrasi di, di DJ juga gitu. Cuman saya masih bingung terkait kurikulumnya itu, apakah apa akan seperti apa? Apakah berhubungan dengan globalisasi atau apa globalisasi atau semacamnya seperti itu. Dan kemudian pertanyaan kedua saya itu adalah apa namanya? eh, ya seperti yang tadi seperti sudah dijelaskan, kayak apakah ada
beasiswa alternatif lain selain LPDP karena saya memang agak kesulitan untuk menggapai yang LPDP gitu. Jadi mungkin yang kedua ini sudah disebutkan sebelumnya, jadi mungkin saya akan fokus ke pertanyaan pertama gitu. Baik, terima kasih Mas Dava. Ini teman kita dari Undip. Ya, dengan Undip ada banyak sekali mahasiswa kita dari Undip, termasuk juga alumni-alumni kita yang sekarang mengajar di Undip ya, seperti Mas Rosid, Mas Safrika, Mas Martin, dan ya teman-teman yang lain yang ada di Undip. Eh, ini pertanyaannya cukup menarik. Dava ini tertarik apa meriset tentang layanan digital seputar game. Ya, ini juga eh, video game itu kan sangat terkait dengan PSE ya. Penyedia apa apa layanan elektronik seperti ini seperti Steam dan lain sebagainya. Itu memang sangat berhubungan dengan kebijakan transformasi digital di Indonesia. Jadi eh, ada kajian mengenai strategi kebijakan digital, termasuk pengembangan di sektor-sektor ini. Jadi kalau kita cek, oh ini juga ada alumni kita ya, salah satu yang mendapatkan eh, anugerah tesis terbaik ini yang tahun 2025 adalah Mas Muammar Alif Zarkasi. Judul tesisnya adalah Studi Propaganda Tiongkok dalam Mobile Game, Analisis Resepsi Propaganda di Genshin Impact pada audiens muda Indonesia. Ya, terutama yang bagi yang senang bermain Genshin Impact ya, dari MiHoYo. Nah, ini apa namanya? Ada nggak dampaknya terhadap persepsi masyarakat atau teman-teman gamer terhadap ya kebijakan luar negeri Tiongkok? Ya. Jadi harapannya bisa memperkaya ya kajian-kajian emerging isu di dalam transformasi digital. Jadi jadi tidak masalah bisa meneliti tentang distribusi video game melalui portal-portal seperti Steam, Origins, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, Ya, Mas Gafar. ya, terima kasih atas informasinya Bapak. Karena memang pada saat S1 itu kan saya juga membahas soal distribusi game dan saya memang punya keinginan yang kuat untuk melanjutkan ini ke tingkat tesis gitu. Ya, Seperti siapa itu. tahu bisa membantu ya apa namanya kajiannya Mas Dava nanti bisa membantu bagaimana developer-developer game di Indonesia ya apa itu untuk bisa mengakses kan sudah ada beberapa apa namanya video game yang bisa akses pasar global ya seperti Coral Coral Reef apa Iya, ya betul. kan. Coral Nah, Reef, ya. ya mochiken Hoyo, Hoyo, bukan, kemarin itu ada Mo- kayak yang dari Mojiken Indonesia. Studio, Mas. ya mochiken Ya, studio kan mochiken studio itu juga lumayan bagus ya Stars for the Unbound ya itu juga bagus ya oke terima kasih Mas Dava sekarang kita masuk ke ini ada Mas Adama ya yang diketahui salah satu oh tapi ini open cam dan open mic harapannya bisa jadi silakan bisa disampaikan silakan Mas Adama. Pagi, izin Pak Rum. Ya, perkenalkan nama saya Adam. Jadi saya izin bertanya Pak. Saya dari HI Brawijaya S1-nya. Kemudian insya Allah kemarin sudah dapat LOA sih untuk melanjutkan studi di Magister di UGM. Alhamdulillah. Pertanyaan saya seperti ini Pak. Karena memang saya punya passion dan sangat excited ya untuk mengkaji soal platform digital, kemudian juga kaitannya dengan ekonomi moneter dan global south. Itu saya udah ketemu uh, pola yang rencana saya pelajarin. Namun kemudian setelah saya mungkin nanti sudah menyelesaikan tesis, itu yang saya masih perlu untuk mungkin belajar lagi nih, riset kira-kira kalau untuk alumni dari DTC ini kurang lebih jejaringnya seperti apa ya? Pak Rom, mungkin dari
rekan-rekan dari HI UGM punya data seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, dengan kerjasama dengan NUS tadi, Rom, itu kemarin kebetulan saya juga pelamar beasiswa LPDP, yang mana ada poin itu, salah satunya kerjasama antara UGM dengan NUS. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Rom bahwa uh, belum dijalankan ya. Nah, mungkin kalau misalkan belum dijalankan, mungkin kita boleh tahu sedikit spill-nya gitu Pak Rom, karena kalau dengan NUS kan pasti persyaratannya lumayan tinggi ya, seperti TOEFL dan lain sebagainya, atau mungkin IELTS ya. Nah, itu setidaknya kita mungkin bisa mempersiapkan sebelum nanti dibuka. Mungkin itu, terima kasih Pak Rom. Ya, terima kasih Mas Adama. Ya, mungkin saya jawab yang terakhir dulu. Yang terakhir itu tentang NUS. Memang kita sudah melakukan pembicaraan dengan mereka, tetapi memang untuk sementara kegiatannya belum bisa terlaksana karena mereka menawarkan program yang agak berbeda. Ya, jadi memang bisa kita katakan untuk sementara dengan mereka belum eh, eh, belum bisa dibuka. Nah, lalu yang pertanyaan apa profil dari alumni, ya kita beberapa alumni dari DTC itu sekarang bekerja di berbagai bidang seperti tadi saya sampaikan kan kita ada eh, akademisi misalnya itu ada alumni kita yang sekarang bekerja di lembaga penelitian ya di Pogov itu ada kemudian ada juga yang sekarang ini sedang merintis eh, perusahaan startup AI namanya Mas Antovani Reza itu sekarang adalah founder dan CEO AI Avatar Indonesia ya jadi apa namanya satu perusahaan eh, AI kemudian ada juga yang bekerja sebagai key opinion leader alumni kita juga. Kemudian ada yang bekerja di eh, apa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat untuk urusan transformasi digital. Ya, jadi artinya dia bekerja dengan pemerintah daerah ya, untuk upaya mentransformasikan eh, Jawa Barat, mempersiapkan Jawa Barat untuk transformasi digital. Kemudian ada teman-teman yang lulusan yang bekerja di Kata Data, yang perusahaan data dan riset, kemudian yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, jadi itu adalah apa namanya prospek-prospek dan yang sedang lulusan kita lakukan, Mas Adama. Jadi sangat terbuka, cukup luas ya. Oke, semoga itu menjawab. Ya, dari Brawijaya ya, ada banyak sekali kawan kita dari Brawijaya dan alumni-alumni kita yang ada di Brawijaya, seperti Mbak Eva, ya, kemudian Mbak, ya, Mbak Heni Rosalinda yang pernah di tempat kita juga. Ya, salam untuk mereka. Kemudian Mas Adama sudah. Kita masih ada waktu ya, 3 menit. Kita masih ada waktu 3 menit. Silakan sekarang Saudara Fikri ini sudah angkat tangan. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, Mas Rum. Eh, ini Mas, saya izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Fikri Novian Pratama dari UNS. Saya itu satu pertanyaan. Kalau di MIHI ini, itu apakah kita itu pada saat mungkin perkuliahnya pada saat semester terakhir, apa namanya, pada saat kita menyusun tesis itu, apakah persyaratan dari prodi MIHI juga itu harus menerbitkan jurnal di range tertentu, misalkan di Scopus atau di Sinta berapa begitu, apakah
ada syarat khususnya dari departemen atau bagaimana, Mas? Dalam Ya, terima kasih Mas Fikri ya. Pertanyaannya mengenai penerbitan. Nah, penerbitan itu selalu kita dorong. Kita ada beberapa program, yaitu seperti program kolaborasi penulisan artikel jurnal dosen dan mahasiswa. Jadi itu kita ada pendanaan untuk itu. Eh, jadi dosen dan mahasiswa berkolaborasi menulis di jurnal dan ada dana dari prodi dan departemen. Kemudian ada juga penulisan artikel media populer atau media akademik seperti The Conversation atau The Diplomats ya. Itu juga ada pendanaan untuk itu. Tetapi untuk ketentuan bahwa itu adalah diwajibkan itu tidak ada. Untuk maksudnya diwajibkan untuk kelulusan. Jadi tidak bukan menjadi syarat lulus, tapi kita sangat mendorong teman-teman untuk menerbitkan artikel jurnalnya, ya. Tentu juga di jurnal-jurnal yang memiliki reputasi. Tetapi apakah itu menjadi syarat lulus? Misalnya kalau belum sempat terbit, tidak bisa lulus, itu tidak. Oke, ya bisa membantu semoga. baik, terima kasih Mas Rum. Ya, terima kasih Mas Fikri. Oke, nah teman-teman ada banyak pertanyaan, tetapi eh ya, sayang sekali kita waktunya kurang. Tidak, maksudnya kita tidak bisa menjawab semua. Masih ada beberapa. Tetapi ini waktunya ternyata sudah habis dan sudah ditunggu teman-teman yang akan mengikuti sit-in, mengikuti perkuliahan. Jadi untuk merasakan bagaimana sih berkuliah di Magister Ilmu Hubungan Internasional itu sudah ditunggu oleh Profesor Poppy S. Winanti dan ada juga dosen tamu. Ya, semoga nanti teman-teman bisa dapat highlight. Jadi saya persilahkan saya kembalikan lagi kepada Mas Ogi. Terima kasih teman-teman semuanya dan mohon maaf bagi yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Ya, semoga nanti ada sesi lain ya yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas apa tadi paparan dan kemudian jawaban-jawaban yang semoga membantu teman-teman semua dalam proses mempersiapkan pendaftaran ke Magister Ilmu HI UGM di gelombang 4 nanti. Mungkin sebelum beralih ke sesi kuliah, eh, kita dokumentasikan dulu kegiatan sesi sosialisasinya dengan menyalakan kamera. Nanti saya akan memberikan aba-aba untuk kemudian saya ini tangkap layarnya ya. Oh, sudah hadir juga Mbak Prof. Poppy. Selamat datang. Pagi, Mas Rum. Selamat Ini pagi. baru saja dikabari, Mas Rum, kalau Iya, Pak Didik dosen tamu untuk yang sesi pagi ini ternyata masih ada kegiatan sehingga ingin ya, tetap jam 10. Jadi sebetulnya kalau teman-teman tadi masih ada burning questions yang ingin questions. ya Ya. yang ingin didiskusikan dengan Mas Rum sebetulnya Oh, ada ya. kesempatan sih. Dengan Mbak Prof. Poppy juga sebagai wakil Ya dekan. Nanti saya di kita, sini ya, menyimak dulu aja. ya, kita foto dulu. Setelah itu Ya. kita akan buka lagi ya sesi tanya jawab. Ya, oke. Oke, Baik, mari teman-teman on cam dulu. Ya, ya mari on cam dulu, dinyalakan kameranya. Ini karena ada beberapa halaman, jadi nanti beberapa kali ya. Untuk yang halaman pertama, satu, dua, tiga. Oke. Kemudian untuk yang teman-teman di halaman kedua, satu, dua, tiga. Oke. Kemudian untuk teman-teman di halaman terakhir, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Kalau begitu ini gimana? Saya lempar lagi kepada Mas Rum untuk waktu ya, dan layarnya. oke, Ya, ya. Nggak apa-apa jika ya, Mas Mbak Rum Prof tidak ya. keberatan, monggo mungkin tadi karena ada beberapa pertanyaan, mungkin Ya, 15 sampai 25 menit gitu ya. Nanti baru ya, antar ke kelas yang ya. mestinya dijadwalkan pagi ini. Baik, terima kasih Mbak Popi atas kesempatannya. Nanti eh, di sini kan ada Mbak Popi juga, Mbak Dike.
dan teman-teman yang lain nanti bisa juga turut menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Eh, saya mulai dari mana ya? Dari yang belum ya. Yang sudah itu yang sudah ada tanda centang hijaunya ya teman-teman ya. Yang bisa on cam dan on mic, silakan. Ini ada yang belum ya. Ini ada Raihan Nur Raffi sepertinya, Mas. Silakan. Silakan Mas Raihan. Oh, baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya memaparkan pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rayhanur Raffi, alumni S1 HI dari UPN Surabaya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi MIHI dalam membentuk mahasiswa agar mencapai kompetensi kelulusan yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, apakah mahasiswa program magister diarahkan untuk fokus pada satu profil lulusan saja atau didorong untuk menguasai lebih dari satu kompetensi, misalnya menjadi seorang praktisi atau diplomat sekaligus akademisi. Terima kasih, Bapak. Ya, mohon maaf, Mas Raihan bisa diringkas pertanyaannya tadi. Mohon maaf. Ya, Eh, Saya ulangi ya, Bapak. ya, ya, bisa diulangi. Jadi, bagaimana strategi HIMI dalam membentuk mahasiswa agar mencapai kompetensi kelulusan yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi? Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Raihan atas pertanyaannya. Beberapa strategi yang kita ambil atau kita perkenalkan itu berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas Anda, ya, dan juga meningkatkan mendalami keahlian saudara-saudara. Satu yang sudah kita sampaikan itu adalah program bantuan atau insentif penulisan kolaborasi. Ya, jadi tadi berkaitan juga dengan Mas Fikri bahwa teman-teman di sini itu mendapatkan kesempatan untuk menulis bersama dosen dan itu akan diterbitkan di jurnal internasional. Ada dua macam, yaitu penulisan jurnal dan juga bantuan untuk menulis artikel ilmiah yang diterbitkan di media. Ya, tentu media yang bonafit dan direview. Ya. Kemudian teman-teman itu juga kita ada bantuan untuk eh, mengikuti tes IELTS. Jadi teman-teman bisa mengajukan, ya, dan kita ada program bantuan pembiayaan tes IELTS. Ya, tentu tidak dibiayai 100%. Ya, ada ada kontribusi teman-teman juga di dalam tes IELTS karena kita tahu bahwa tes IELTS itu ternyata mahal ya teman-teman. Tetapi memiliki tes IELTS penting nanti untuk teman-teman ya mendaftar kuliah lagi atau ada beberapa sektor pekerjaan yang menuntut itu. Nah, kemudian ada juga eh, pembiayaan untuk teman-teman mengikuti konferensi. Jadi kalau teman-teman mengikuti konferensi ilmiah, itu teman-teman bisa mengajukan ya pendanaannya. Misalnya mengikuti konferensi di Brawijaya tadi ya. Kemudian mengikuti konferensi di Semarang ya atau di tempat lain di Indonesia, teman-teman bisa ajukan. Dan juga harapannya dari hasil mengikuti konferensi itu nanti teman-teman mendapatkan kesempatan untuk publish baik di proceeding maupun di jurnal yang bermitra dengan dengan konferensi tersebut. Lalu kita ada sesi sharing dengan alumni. Jadi Kahigama secara rutin sekarang ada beberapa kali kita sudah lakukan tahun lalu itu sharing dengan alumni kita. Ini gunanya adalah untuk membangun jaringan. Jadi teman-teman yang sedang berkuliah akan bertemu dengan para alumni kita yang sudah memiliki karir ya. Seperti kemarin terakhir datang itu Mas Nanang Khalid ya dari Tokopedia ya dulu Vice President eh, Tokopedia.
Nah, itu untuk share pengalaman-pengalaman dari para alumni, ya. Nah, kemudian tentu saja kurikulum kita didesain ya untuk memberikan kesempatan ya bagi teman-teman untuk belajar secara spesifik dan lebih mendalam. Jadi kita berikan beban SKS-nya 4 SKS untuk masing-masing mata kuliah. Oke, semoga itu membantu Raihan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Raihan. Lalu di sini ada pertanyaan dari, nah, jika teman-teman di sini ada teman-teman dari mahasiswa aktif DTC yang sudah mengikuti, yang sudah ada di sini, bisa angkat tangan teman-teman dari em, konsentrasi DTC yang berada di ruangan ini. Ya, ada Mbak Nadia ya. Selamat datang Mbak Nadia, ini sambil menunggu kuliah ya. Ada juga Mbak Gina, nanti bisa share ya pengalaman berkuliah. Mungkin mau open mic Mbak Nadia? Ya, silakan. Bagaimana pengalaman berkuliah di DTC mungkin supaya teman-teman di sini bisa mengetahui. Silakan. Ya, halo, selamat pagi Mas Rum, Bapak-Bapak, Selamat Mas pagi. Ogi, yang ikut Open Day HI UGM 2026. Jadi perkenalkan saya Nadia, salah satu mahasiswa di konsentrasi DPC angkatan tahun 2025. Saya sendiri sekarang adalah sebagai ASN di Pemerintah Provinsi Bali. Jadi pengalaman kita di DPC sebetulnya sangat banyak sekali insight yang bisa kita ambil gitu ya, dan sangat relevan juga dengan pekerjaan saya di bidang komunikasi dan informatika di daerah gitu ya. Kalau teman-teman ada yang kerja sebagai ASN juga mungkin memang sangat relevan gitu ya ilmu yang saya dapat di DPC ini dengan pekerjaan kita sehari-hari sebagai ASN gitu. Mungkin itu dulu Mas Rum, mungkin teman-teman yang lain Ya. mau sharing juga. Ya, terima kasih Terima Mbak kasih. Nadia. Jadi Mbak Nadia ini adalah seorang ASN di lokasi di Bali ya, Mbak Nadia, dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Lalu kita juga tadi kita sudah menyampaikan beberapa program yang diinisiasikan oleh Prodi. Nah, di sini mumpung ada Mbak Wakil Dekan, Mbak Popi, ini beberapa program yang bisa membantu meningkatkan kapasitas mahasiswa untuk persiapan karir mereka. Kan di fakultas ada seperti 3 minute thesis, competition, dan lain sebagainya. Monggo Mbak Popi. Terima kasih Mas Rum dan teman-teman. Pertama mungkin saya apresiasi juga ini ke teman-teman pengelola Prodi S2 HI ya yang sudah menyelenggarakan acara rutin, cukup rutin ya Mas Rum ya untuk Open Day untuk program ini. Dan terima kasih juga mahasiswa aktif kami. Nih ada Nadia, ada Gina tadi ya, ada beberapa yang sebentar lagi teman-teman akan mengikuti kelas dan kelasnya sudah disediakan juga untuk diikuti oleh peserta umum ya untuk memberikan sense bagaimana sih rasanya kuliah di S2 HI UGM. Berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Rum tadi, betul di level fakultas juga ada beberapa program yang bisa membantu untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa gitu. Salah satunya tadi tidak hanya ada bantuan terkait dengan program-program seperti 3 minute thesis, tapi juga ada bantuan berupa ini Mas Rum, apa namanya hibah hibah penulisan tesis ya,
yang nantinya akan dibimbing oleh dosen pembimbingnya. Seingat saya di S2HI juga ada program menulis jurnal bersama begitu ya Mas Rum ya untuk co-authoring antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Kebetulan tahun lalu salah satu mahasiswa bimbingan saya juga mendapatkan program serupa dan meskipun ini sekaligus lapor ke Pak Kaprodi bahwa masih dalam proses under review Mas Rum, targetnya memang apa cukup ambisius gitu ya mencari jurnal yang cukup bereputasi untuk membantu mahasiswa terutama bagi Anda yang niatnya nanti ingin lanjut ke akademisi gitu ya. Jadi punya portofolio untuk publikasi. Saya kira itu saja Mas Rum. Sambil nanti kita apa namanya dengarkan juga apabila masih ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Mbak Prof. Popi. Ini artinya teman-teman itu punya kesempatan luar biasa berkolaborasi dengan Mbak Prof. Popi yang sangat prolific ya, dan kita tahu expertise Mbak Popi banyak diakui di level nasional maupun internasional. Jadi punya kesempatan publikasi dengan Mbak Popi luar biasa ya. Manfaatkan. Oke, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Mas Muhammad Yusuf, apakah yang lintas jurusan, misalnya manajemen, perlu mengikuti matrikulasi kira-kira berapa lama? Wajib matrikulasi. Jadi bagi teman-teman yang pendidikan S1-nya bukan dari sarjana ilmu hubungan internasional, ya eh, diminta untuk matrikulasi. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman dasar tentang ilmu hubungan internasional supaya teman-teman ketika mengikuti perkuliahan transisi dari apa namanya dari pendidikan sarjana ke pendidikan magister berlangsung dengan lancar. Jadi ini sudah disampaikan, di-share oleh Mas Oki ya. Jadi ada beberapa meetings ya. Biasanya kita dalam 1 minggu ya Mas Oki ya. Itu nanti pertemuan pertama harus datang ke Bulak Sumur ya teman-teman di di kampus Bulak Sumur di Yogyakarta. Jadi teman-teman DTC nanti juga yang konsentrasi di DTC 1 minggu dan ditambah 1 minggu lagi untuk perkuliahan awal wajib hadir, wajib hadir di Yogyakarta. Bisa ya? Ya nanti kalau kalau ada yang ada ikatan dinas, mohon izin atasan ya. Jadi izin atasan untuk mengikuti perkuliahan. Oke, itu dari Mas Yusuf. Semoga bisa menjawab Mas Yusuf ya. Oke, tadi ada juga pertanyaan mana ya? Belum ya, yang atas-atas mungkin ada yang terlewat. Teman-teman kalau ada yang terlewat, tolong kami diberitahu ya. Anda bisa apa namanya bisa raise-nya. Ini Reza Aulia yang sudah mendapat LOA mau gelombang 4. Ya, LOA masih bisa dipakai kadaluarsanya 1 tahun ya. Masih bisa dipakai kalau 1 tahun, teman-teman. Oh, Oh, bagaimana kalau TOEFL-nya ya? TOEFL dan TPA. Bagaimana Mas Oki kalau kalau tuh yang kadaluarsa apa ini? TOEFL-nya atau ini Mas, kalau saya tangkap dari pertanyaannya Mas Reza ini sepertinya soal ini ya, proses daftar ulang setelah tahun lalu diterima dan mengajukan defer. Oh Nah, iya ya. untuk tahun ini itu untuk pendaftar defer itu tidak perlu lagi mendaftar ulang. Jadi di sistem itu sudah tinggal mengaktifkan apa? Mengaktifkan proses registrasinya, kemudian cukup langsung mengisi data diri pada periode yang tersedia. Jadi periode sebentar, periode apa? Periode registrasi ulang di gelombang 4. Jadi ini kan ada registrasi daring bagi kandidat yang diterima seleksi 14 sampai 21 Juli. Nah, kalau sudah defer apa sudah lolos tahun lalu, kemudian mengajukan defer, nanti cukup mengaktifkan lagi login ke akun pendaftaran yang tahun lalu, kemudian cukup melengkapi data diri. Biasanya yang perlu dipersiapkan itu kartu asuransi sama BPJS.
Karena ada juga calon kandidat itu yang belum punya asuransi atau BPJS, itu bisa mengunggah bukti pendaftaran. Jadi formulir pendaftarannya itu bisa diunggah. Nanti setelah melengkapi data diri, kemudian nanti akan diverifikasi apa nominal UKT-nya. Nanti kalau dari admin sudah memverifikasi, muncul nominalnya itu di sistem pendaftaran Anda. Nanti Anda setujui, kemudian baru bisa menyelesaikan pembayaran UKT. Begitu. Jadi tahun ini tidak perlu lagi mengunggah ulang semua berkas. Cukup langsung mengisi data diri saja. Semoga Ya, itu yang dimaksudkan ya oleh Mas Reza ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. ya, terima kasih Mas Riza dan Mas Oki atas jawabannya. Ya, semoga jawabannya tadi cukup dipahami. Lalu yang ada selanjutnya ini eh, di mana ruang sit-innya di sini ya, ruang sit-innya di sini sudah dijawab Mas Oki. Lalu eh, apabila sedang mengikuti S2HI di universitas lain, apakah bisa transfer ke S2HI UGM? Nah, ini pertanyaan mungkin kami sampaikan kepada Ibu Popi ya, Wakil Dekan Pendidikan Akademik. Silakan, Mbak Popi, Eh, bagaimana oke, transfer? makasih Mas Rum. Sayangnya kayaknya UGM masih belum bisa mengakomodasi ini ya, transfer mahasiswa gitu ya Mas Rum ya, karena memang harus mengikuti apa tadi program pendaftaran dari awal dan seterusnya. Em, itu sih, jadi kayaknya memang sayangnya UGM belum belum membuka Ya, kesempatan atau mengakomodasi kesempatan transfer mahasiswa yang sudah berjalan di kampus lain gitu kasus lain. ya. Jadi tetap harus ikut ini registrasi di awal. Meskipun kalau menurut saya pribadi bisa jadi modal sendiri, modal pribadi ya, karena sudah pernah, jadi mungkin di kelasnya jadi jauh lebih bisa lebih uh, aktif gitu ya. Dan tadi kalau sudah punya ide untuk tesis kan dari awal sudah bisa makin memperkuat ide tesisnya, tapi memang secara administrasi tetap harus mengikuti program pendaftaran dari awal. Begitu Mas Rum. Baik. Terima kasih Mbak Popi. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengikuti S2 di tempat lain, Anda bisa lanjutkan S2 itu di universitas lain. Semoga lancar dan diberikan kelulusan. Nanti kalau sudah lulus, silahkan daftar ke UGM, yaitu eh, Prodi Doktor Ilmu Politik dan Kajian Internasional. Nanti bertemu Mbak Popi juga di sana. Ya, oke, saya kira ini sudah 0951. Kita akan dan sepertinya sudah terjawab semua ya. Saya sudah lihat apa centang hijaunya banyak di chat. Ya, semoga tidak ada yang terlewat. Ya, jadi terima kasih teman-teman semuanya atas pertanyaan dan antusiasmenya mengikuti acara awal. Selanjutnya nanti kita akan bersiap-siap memberikan waktu eh, bagi teman-teman yang akan mengikuti perkuliahan bersama Mbak Prof. Popi dan juga dosen tamu ada Pak Didi. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada Mas Ogi. Silakan Mas Ogi. Baik, terima kasih Mas Rum atas tadi tambahan waktunya ya injury time. Dan semoga menjawab semua pertanyaan dan keingintahuan dari teman-teman semua. Kemudian ini untuk apa? Tadi sekalian menjawab pertanyaan dari Mbak Prita juga. Apakah ini, oh Mas Galih ya? Apakah ini akan direkam rekaman Zoom-nya bisa dibagikan? Itu biasanya kami akan share juga di kanal YouTube HIUGM. Cuman yang biasanya kami bagikan adalah sesi sosialisasinya saja. Jadi nanti untuk sit in di kelas kami tidak akan bagikan rekamannya. Jadi monggo sepenuhnya untuk teman-teman bisa menyimak prosesnya di kelas selama kelas berlangsung. Demikian untuk sesi sosialisasi Open Day kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sit in di kelas.